kelompok 3 dalam mata kuliah Psikologi Sosial jurusan Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini kami akan mencoba untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Muhammad Ali Syahbana dengan materi self dalam konteks. Terima kasih. Saya Muhammad Irfan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang konsep diri. Konsep diri adalah pikiran dan keyakinan seseorang mengenai dirinya sendiri dan merupakan bagian penting dalam perkembangan kepribadian. Seperti yang dikemukakan oleh Rogers, bahwa konsep kepribadian yang paling utama adalah diri. Diri sendiri yang meliputi tentang ide-ide, persepsi-persepsi, dan nilai-nilai yang mencakup kesadaran tentang diri kita sendiri. Konsep diri merupakan representasi diri yang mencakup identitas diri, yakni karakteristik personal, pengalaman, peran, dan status sosial. Deskripsi tentang konsep diri meliputi banyak aspek, seperti sebuah resume seseorang. William de Brooks mendefinisikan konsep diri sebagai persepsi yang bersifat fisik, sosial, dan psikologis mengenai diri kita yang didapat dari pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain. Jadi, konsep diri adalah pandangan dan perasaan tentang diri kita yang dapat bersifat psikologis, sosial, dan fisik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Ajeng Aziza. Saya akan menjelaskan tentang harga diri atau self-esteem. Harga diri merupakan penilaian baik positif atau negatif terhadap individu atau diri sendiri. Harga diri terdiri dari harga diri tinggi dan harga diri rendah. Harga diri tinggi merupakan estimasi individu atas nilai dan kepercayaan yang dimilikinya. Sedangkan harga diri tinggi yaitu kegagalan pada masa lampau dan keraguan atas keberhasilan di masa depan. Harga diri merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melakukan keberhasilan di masa depan. Adapun contoh dari harga diri tinggi dan harga diri rendah. Harga diri tinggi memiliki tanggung jawab, kepercayaan, dan kemampuan. Sedangkan harga diri rendah memiliki optimis, keragu-ragu, dan berpikir negatif terhadap orang lain. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Anida Silawati. Saya akan menjelaskan materi tentang citra diri dan regulasi diri. Citra diri merupakan persepsi seseorang mengenai keberadaan fisik dan karakteristiknya, seperti kejujuran, rasa humor, dan hubungannya dengan orang lain. Apa yang dimilikinya serta kreasi-kreasinya, apa yang orang lain lihat, cara kita bersikap, berbusana, perilaku, sehingga ada pesan yang tersampaikan kepada orang lain tentang diri kita. Regulasi diri adalah suatu upaya untuk mengendalikan suatu pikiran, perasaan, perilaku dalam rangka mencapai suatu tujuan akibat. Regulasi diri rendah akan menyebabkan tindak kriminal, penggunaan obat terlarang, kecanduan rokok, korupsi, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Regulasi diri menyebabkan diri selalu bahagia, kesejahteraan subjektif, kepuasan diri, rendahnya stres, kecemasan, dan terhindar dari masalah sosial. Sekian, terima kasih. Saya dengan nama Jenis Tiaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang efikasi diri atau bisa disebut juga dengan self-efficacy. Self-efficacy yaitu keyakinan seseorang mengenai kemampuannya untuk melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk mencapai keinginannya. Keyakinan yang dimaksud di sini ialah keyakinan terhadap kemampuan otak dan kemampuan berpikir, memilih, menilai, dan mengambil suatu keputusan, dan juga keyakinan terhadap kemampuannya dalam memilih fakta-fakta nyata. Dan secara otomatis, ia percaya pada diri sendiri dan mandiri. Sumber-sumber self-efficacy yaitu pertama, ia memiliki pengalaman prestasi, kedua, pengalaman melalui pengamatan, ketiga, persuasi verbal, dan keempat, emosi yang tampak. Dan saya juga akan menyebutkan ciri-ciri seseorang yang memiliki efikasi diri yang seimbang. Antaranya ialah pertama, memiliki komitmen yang kuat terhadap minat dan apa yang sedang ia lakukan. Kedua, tidak butuh waktu lama untuk bangkit dari keputusasaan ataupun kekecewaan. Tiga, memiliki minat yang kuat supaya dapat berpartisipasi di setiap kegiatan yang sedang diikuti. Keempat, menganggap tantangan sebagai sesuatu yang harus ia kuasai. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Susanti, saya akan menjelaskan tentang self-perfection atau persepsi diri.
Persepsi adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh alat indera. Kemudian proses terjadinya persepsi diri adalah ketika memberikan kita pembelajaran yang sangat penting. Contohnya ketika kita ingin memahami orang lain, tentu kita harus menempatkan diri pada hal yang sama, pada hal yang sama terhadap orang lain. Seseorang bisa membuatnya tampak nyata suatu keadaan bahagia ataupun marah yang benar-benar bisa dirasakan oleh orang lain. Menurut teori, ketika kita tersenyum, maka orang lain akan beranggapan kita sedang bahagia atau senang. Yang kedua adalah overjustification atau pembenaran yang berlebihan adalah efek dari diberikannya suatu reward terhadap kegiatan atau pekerjaan tersebut yang secara intuisi dianggap sangat penting. Kemudian tidak dianggap penting lagi di masa yang akan datang karena adanya suatu reward tersebut. Menurut teori, Anda mungkin merasakan overjustification atas perilaku tersebut, dan Anda akan sedikit menikmati pekerjaan. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.